Sebenarnya saya bisa dikatakan bukan bisnismen yang ideal ya. Karena jiwa saya adalah jiwa seniman sebetulnya. Tapi entrepreneurship mungkin adalah jembatannya untuk mencapai apa yang saya inginkan. Jadi kadang-kadang saya tidak terlalu ambisius dibanding dengan bisnismen yang lain. Ilmu yang saya dapat semua berasal dari pengalaman saya secara yang non formal ya. Jadi saya tidak pernah kuliah bisnis atau kuliah manajemen. Kalau Mas kuliahnya waktu itu? Saya kuliahnya sesuai yang saya minati, itu multimedia. Kalau secara spesifik saya ambil D3 multimedia. Gitu ya. Dan apakah itu akhirnya memperkuat lagi obsesi Mas untuk terjun di dunia ini, atau ada hal lain yang mungkin ketika Mas kerja di kantoran tuh ya tek gitu, ada nggak Mas? Karir saya lakukan secara natural. Sesuai dengan perkembangan kedewasaan saya dan perkembangan ilmu saya. Ketika saya kuliah, saya juga tidak tahu mau jadi apa. Tapi yang saya tahu adalah saya suka yang namanya desain atau menggambar atau animasi. Alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan yang saya minati, yaitu bekerja sebagai animator di stasiun TV. Tapi proses belajar, proses bekerja, akhirnya saya mendapatkan ilmu baru dan inspirasi baru, dimana akhirnya saya berani memutuskan untuk membuat usaha sendiri. Jadi memang tidak secepat kilat saya lulus saya harus membuka usaha, tidak seperti itu. Saya mengalir gitu ya Mas ya. Awal mula berdirinya Hello Motion ya, ini tahun berapa, lalu kenapa dipilih brand Hello Motion sendiri Mas? Awal mulanya saya dirikan dengan nekat karena saya tidak punya background bisnis, tapi saya punya ambisi. Kenapa saya nekat pun karena saya berpikirannya simple ya. Waktu itu usia saya masih 24 tahun. Usia dimana tanggung jawab tidak begitu ribet, masih single, dan tenaga itu banyak. Itu salah satu alasannya. Tahun 2004 saya buat sendiri. Dan kenapa saya membuat dengan brand Hello Motion? Di sisi lain itu sebuah strategi pasar untuk memperlihatkan bahwa sekolah saya adalah sekolah yang tidak terlalu formal. Saya mengamati banyak sekolah animasi atau desain tapi dengan bahasa-bahasa yang terlalu formal, misalnya seperti menggunakan bahasa Nusa, Bangsa, dan Pertiwi dan sebagainya. Itu menurut saya itu tidak terlalu menjual. Tapi Hello Motion itu saya buat juga berhubungan dengan jenis sekolah saya yaitu sesuatu yang dinamis, jadi motion. Nah, ketika awal mulai berusaha itu Mas, kalian kan tadi modal nekat nih Mas, senekat apa sih waktu itu? Pertama dari segi modal usaha yang menurut saya waktu itu besar ya, 400 juta. Saya coba kelola sendiri. Saya tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Lalu juga background saya yang masih seniman. Saya keluar dari kuadran seniman atau kuadran profesional ke kuadran entrepreneur. Dimana ilmu yang saya benci dulu yaitu marketing, keuangan, manajemen, itu harus saya lahap. Jadi itu kenekatan saya. Nah sekarang pada saat mulai usaha itu, sekolah kan Mas untuknya Mas ya, apa aja yang ditawarkan kepada calon murid, dan seperti apa, berapa besar apa ketertarikan masyarakat sekitar atau calon murid terhadap bisnis yang waktu itu Mas rintis? Apa yang saya tawarkan adalah dari
pengalaman saya. Ketika saya kuliah, ketika saya bekerja di industri, dan hasil curhatan teman-teman. Saya sering membandingkan institusi A, institusi B, bagaimana mereka mengedukasi tentang animasi dan desain. Dan ternyata rata-rata mereka hanya mengajarkan yang tidak ada hubungan dengan industri. Apa yang saya alami juga ketika di luar negeri juga kurang lebih sama. Tidak ada komunikasi antara kepentingan industri dan edukasi atau akademis. Dan di sini saya coba membuat konsep kurikulum yang siap pakai sebetulnya, yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Jadi ketika mereka belajar langsung kepakai, dan itu terbukti banyak alumni kita dengan menggunakan jalur alternatif seperti Hello Motion itu bisa menunjang karir mereka. Sebenarnya sasaran utama dari diadakannya pendidikan untuk calon-calon kreator multimedia ini yang Mas bikin saat ini itu untuk arahnya menjadi seorang desainer di sebuah perusahaan seperti televisi atau sebagainya, atau untuk diarahkan menjadi seorang entrepreneur yang mungkin membuat PH atau sejenisnya gitu, Mas? Target saya adalah mengedukasi apa itu animasi dan desain. Jadi setelah mereka paham, mereka terserah mau membuat ilmu ini sebagai apa, sebagai karir mereka, atau sekedar tahu aja, sebagai hobi, atau sebagai peluang bisnis. Output dari alumni kita memang bermacam-macam. Ada yang membuat usaha sendiri, ada yang memang untuk meneruskan kuliah di luar negeri, memperdalam di kuliahnya masing-masing, atau sekedar tahu, atau memang jalur alternatif karir mereka. Jadi memang sangat beragam. Yang lebih banyak apa, Mas? Kalau sejauh ini yang Mas pantau? Yang lebih banyak adalah interest mereka ke arah mana gitu? Mereka ingin tahu tentang animasi dan untuk menunjang karir mereka. Karir berarti ya, Mas. Waktu mulai berdiri kan pasti banyak hambatan dan halangan nih, Mas. Banyak kendala juga. Ini rekan saya, Mas. Apa yang kepikiran waktu itu yang sampai sekarang tuh masih gue dulu begini, kendala ini, gue harus outcome-nya seperti ini, Mas. Sekarang pernah nggak terjadi di diri Mas dan di institusi ini? Sebuah masalah, sebuah problem itu akan selalu ada hingga detik ini, dan saya harus siap menghadapi tantangan-tantangan itu. Apapun masalah itu biasanya saya akan berubah menjadi sebuah tantangan. Contohnya, Mas? Contohnya ketika awal berdiri, dimana saya tidak tahu membuat paket kelas animasi. Yang saya lakukan adalah bertanya langsung kepada pakar-pakarnya. Saya datangi yang punya kursus-kursus, akhirnya mereka sharing. Saya bisa mendapatkan ilmu baru dan mengimplementasikan. Atau ketika ternyata kursus yang saya buat sepi, ketika saya harus mencari jawaban itu. Apa yang saya lakukan adalah saya bertanya kepada customer yang sudah belajar di sini. Kadang-kadang seorang entrepreneur tidak terlalu sibuk dengan pikirannya atau konsepnya, tapi tidak mau mendengar apa kata pelanggan. Nah, hal-hal semacam itu yang biasa saya lakukan. Nah, sejauh ini, Mas, seperti apa respon yang sudah terbentuk di masyarakat tentang Hello Motion ini? Satu, lalu achievementnya apa aja nih, Mas? Kalau ingin mempromosikan Hello Motion ke depannya, apa yang orang awam lah yang tertarik animasi untuk mencoba di Hello Motion sini, Mas? Respon publik terhadap Hello Motion itu bisa dilihat dari
progres dari antusiasme dari pendaftaran. Yang saya lihat selalu grafiknya meningkat, dan kalau dilihat dari porsi budget promosi bisa dikatakan sangat rendah. Artinya apa yang kita dapat, yaitu para pendaftar itu rata-rata dari rekomendasi. Dan saya selalu bertanya pada calon-calon siswa, apa yang membuatmu mendaftar di tempat kami? Rata-rata mereka bilang rekomendasi dari teman. Artinya respon publik sebetulnya sudah bagus gitu, tanpa kita harus agresif untuk mempromosikan. Lalu achievement apa yang mereka dapat selain dari ilmu yang memang siap pakai? Kita juga selalu menyalurkan murid-murid terbaik untuk bekerja, karena kita memang sangat dekat dengan komunitas atau dekat dengan perusahaan atau industri. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang selalu aktif mengontak kita untuk mencari murid-murid terbaik. Dan kebetulan dulu saya juga pernah terjun di dunia industri pertelevisian, dan saya bisa menjalin network yang bagus. Itu adalah modal saya untuk menyalurkan mereka. Lalu yang lain adalah kita juga aktif membuat sebuah festival animasi untuk menunjukkan bahwa kita memang serius membangun atau membantu membangun industri animasi. Kita sudah 8 kali dan respon publik juga sangat bagus. Terakhir kita mendatangkan hampir 9.000 orang dalam satu hari. Di pameran itu Mas ya? Di pameran. Apa yang menjadi titik tarik masyarakat waktu itu Mas? Hingga 9.000 orang itu bisa datang? Pertama dari mungkin kekonsistenan kita dalam menyelenggarakan. Tidak mudah membuat sebuah event hingga hampir 7 tahun konsisten. Terus juga konsep acara juga kita buat selera anak muda, tidak terlalu serius tapi konsisten. Lalu juga kita juga aktif mengirimkan karya-karya mereka ke luar negeri. Karena saya menjadi salah satu komite di sebuah event animasi di Jepang namanya Asia Graph. Jadi kontribusi saya atau tanggung jawab saya adalah saya harus selalu mengirim 10 karya terbaik dari Indonesia ke Jepang. Nah, terkait bisnis nih Mas, kalau kita berbicara ke hal yang sebenarnya Mas nggak sukai ya, bisnis. Sebagai sebuah unit bisnis Mas, Hello Motions ini sebenarnya big plan-nya seperti apa Mas? Apakah ingin ada tiap kota contohnya Mas ya, atau mungkin memilih jalur franchise, atau mungkin ada rencana lain dari Mas? Goal pertama adalah saya ingin Hello Motion menjadi pilihan pertama untuk edukasi di bidang industri kreatif. Nah, untuk mencapai goal itu memang bisa bermacam-macam. Pertama dari memperbaiki kualitas pengajar dan kurikulum, lalu juga menambah atau memperbaiki fasilitas, tapi juga membuat kampus kita terjangkau bisa dalam arti secara tepat, tidak hanya terpusat di satu tempat, atau dengan teknologi yang maju lewat internet, atau macam-macam. Jadi, tapi yang visible sekarang adalah dengan menggunakan internet dan membuka cabang. Tapi cabang itu yang saya idamkan adalah dikelola secara mandiri oleh tim kita. Rencananya ke depannya di mana Mas akan hadir Hello Motions? Kalau kita berbicara unit bisnis Mas, pasti kan seorang bisnismen ada big plan-nya nih Mas ya.
Misalnya saya ingin menguasai Jawa dulu atau Jakarta dulu. Mas sendiri seperti apa? Saya kira sih masih, kalau dilihat dari secara angka memang Jakarta adalah pusat industri kreatif. Jadi kalau saya mau buka di Kalimantan mungkin ya sama kayak bunuh diri. Jadi kita harus sesuai dengan statistik, sesuai dengan survei. Jadi fokus utama saya adalah masih di sekitar area Jawa, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, kalau berbicara unit bisnis lagi nih Mas, omsetnya seperti apa sih Mas? Omset PT Hilo Motion Corpora Indonesia, memang saya tidak bisa ngomong secara spesifik, tapi ya sekitar 10 digit lah per tahun. 10 digit per tahun ya. Berarti kan sebenarnya peluang bisnisnya cukup terbuka lebar nih Mas. Apakah nggak kepikiran untuk suatu saat mungkin join mitra Mas dengan orang lain yang punya modal gitu untuk bagi share hasil dengan brand yang sama, Hello Motion Mas? Ada nggak kepikiran seperti itu Mas? Tawaran itu hingga kemarin pun ada. Orang-orang yang berminat untuk franchise, jadi investor, rekanan dan sebagainya. Tapi rekanan atau investor itu menurut saya adalah seperti menikah. Artinya tidak segampang kita buka pameran franchise lalu ada uang masuk langsung buka, tidak seperti itu. Karena menurut saya ketika kita tidak paham investor kita hanya sekedar mencari uangnya saja, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi ya artinya kalau saya punya jodoh yang cocok, kenapa tidak? Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Mas. Yang mungkin saat sekarang adalah saya belum nemu jodoh yang cocok. Gitu ya. Nah Mas, terakhir nih Mas, sebagai salah satu orang entrepreneur muda yang sudah mendapatkan pengakuan di berbagai ajang lah gitu sepertinya, Mas, rencana kedepannya Mas sendiri apa, harapannya apa, langkah konkretnya apa Mas mencapai itu Mas? Apalagi Mas ini kan pernah jadi karyawan terus berani untuk menjadi seorang entrepreneur. Banyak juga Mas karyawan kayak misalnya kayak saya tapi nggak berani untuk entrepreneur. Seperti apa Mas? Tips and tricks Mas? Kalau tips saya sih sebetulnya bekerja sesuai lentera jiwa kita. Artinya kita karir itu menurut saya adalah seperti berjalan di kegelapan. Kita tidak bisa menentukan, benar-benar gelap. Tapi ada dua cara untuk memasuki karir. Cara pertama adalah mengikuti arus. Ketika kita mengikuti arus, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Mengikuti arus artinya kita tidak punya pegangan. Kita hanya menjadi pengikut. Kalau ada yang teman satu punya franchise ayam goreng sukses, kita ikut-ikutan. Teman lain jadi PNS sukses, kita ikutan jadi PNS. Jadi tidak ada pegangan. Artinya ketika kita masuk di arus air, ketika airnya deras dan di situ ada jurang, ya sudah kita ikuti jurang itu. Akhirnya ya sudah, entah apa yang terjadi di jurang itu. Cara kedua adalah dengan mempunyai lentera jiwa. Lentera jiwa bagi saya adalah sesuatu yang kita andalkan, sesuatu yang kita sukai atau yang kita cintai. Lentera jiwa saya adalah menggambar, mendesain sesuatu yang berbau visual. Nah, artinya ketika kita masuk di dalam kegelapan, masih ada yang menerangi kita.
Jadi ketika di depan ada jurang, kita bisa mengelak. Tapi ketika lentera jiwa kita semakin diasah, sinar ini akan terang, makin terang, dan kita bisa melihat banyak peluang. Mungkin itu filosofi yang biasa saya pakai untuk karir saya. Oke, Mas Adit. Cukup.